Saya terus terang meragukan apakah event ini akan bisa dilaksanakan. Tapi harapannya semoga ini sukses gitu, karena ya minimal supaya masyarakat kita, adik-adik kita itu kalau balapan dengan perlengkapan yang lebih baik, sehingga itu meminimalisir kematian atau kecelakaan yang membuat hidup mereka itu jadi patah tulang atau apa dan sebagainya gitu. Harapannya seperti itu. Cuma too good to be true gitu. Jadi ini bagus banget nih. Kenapa nggak kepikiran sama Anies ya? Sama Anies Baswedan di Jakarta gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang selalu dibanding-bandingkan. Bagi saya itu jadi mirip sekali dengan Anies Baswedan, karena apapun yang dilakukan oleh Anies Baswedan di Jakarta itu selalu ada versi lebih baiknya di daerah-daerah. Ambil contoh misalkan apa? Monumen bambu. Ketika Anies bikin monumen bambu di Jakarta, bentuknya abstrak, gak jelas seperti apa gitu ya. Di Bali itu ada monumen bambu patung Dewi Sri. Bentuknya bagus, jelas, dan kalau di foto itu ada bentuknya gitu. Ini dan kita semua tahu bahwa ini patung Dewi Sri. Tapi yang ada di Jakarta itu abstrak, nggak jelas, terus meliuk-liuk. Kayak kalimatnya Anies Baswedan, suka liuk-liuk. Atau misalkan sumur resapan, itu juga sama gitu. Di kota-kota lain sumur resapan itu ada dan dibikin dengan perencanaan yang matang dan bagus posisinya, sehingga itu tidak mengganggu dan tidak nakut-nakutin orang. Sementara di Jakarta sumur resapan itu jadi horor gitu, dan semua orang kalau lewat di sana jadi takut kesedot. Dan cuma di Jakarta sumur resapan dibuat tanpa perencanaan, sehingga membuat kota Jakarta terlihat kumuh, jadi seperti sebuah kota di negara miskin di Afrika. Jelek banget gitu kelihatannya. Atau apalagi misalkan contoh tiang-tiang di tengah trotoar Jakarta itu kan bikin kumuh gitu. Ya mungkin tujuannya supaya motor mobil gak naik ke trotoar. Tapi di kota-kota lain, Surabaya, Bandung, itu kan di tengah-tengahnya nggak ada tiangnya. Tapi di pinggir-pinggirnya dibikinlah beton-beton berbentuk bulat gitu, sehingga itu membuat pemandangan jadi lebih indah, bagus. Tapi tengah-tengahnya kosong, jadi orang bisa lewat dengan bebas gitu. Kalau di Jakarta, enggak. Ada orang bisa nabrak tiang gitu. Ya mungkin Anies ini coba ingin mengikuti filosofi Setia Novanto yang suka nabrak tiang gitu ya. Nah, terakhir soal Formula E. Ini kan banyak orang banding-bandingkan antara Formula E dengan MotoGP. Tapi setelah saya renungkan dan kita pikirkan baik-baik, MotoGP dan Formula E tidak akan pernah sebanding. Karena MotoGP di Indonesia itu kan emang disiarkan selama bertahun-tahun dan sudah terbentuk komunitasnya. Ada fans Rossi, Marquez, Dani Pedrosa, Lorenzo, banyak gitu. Tapi Formula E, mungkin juga sebagian orang baru tahu bahwa ada gelaran balapan mobil listrik. Jangankan nama-nama pebalapnya, eventnya pun mungkin kita juga baru tahu gitu ya, sebagian kita gitu. Nah, tapi di tengah kebingungan Pemprov DKI menentukan sirkuit untuk Formula E yang nggak jadi di Monas dan belakangan ini pindah ke Ancol gitu ya, dan sudah diresmikan, tiba-tiba ada juga event yang sama, balapan juga, tapi balapan liar. Ini diadakan oleh Kapolda Metro Jaya di Ancol juga. Jangan-jangan Formula E ini sebanding sekali dengan balapan liar gitu ya. Ya meskipun saya juga bertanya-tanya dan bingung gitu, karena setahu saya, setahu kita masyarakat umum, namanya balapan liar itu kan dilarang. Sering diperangi oleh polisi, kalau ada balapan liar dibubarkan, ditangkepin orangnya gitu ya. Ini gimana Kapolda Metro mau ngadain balapan liar di Ancol? Ini kan jadinya nggak liar lagi, resmi jadinya. Dan ini kayaknya memfasilitasi sebuah event, sebuah aktivitas yang sebenarnya selama ini itu mengganggu masyarakat. Ini kan membingungkan gitu, apa tujuannya? Nah, setelah saya nonton video wawancara Kapolda Metro di Detikcom kemarin, saya akhirnya paham bahwa ternyata memang
soal isu balapan liar ini sudah terjadi selama berpuluh-puluh tahun dan itu tidak pernah bisa diselesaikan karena memang ini menyangkut sebuah lingkungan, sebuah bisnis, sebuah komunitas di kalangan masyarakat dan itu tidak bisa langsung dibubarkan sama kepolisian secara sepenuhnya karena emang nggak dilarang gitu. Balapan ini bukan kayak narkoba. Kalau narkoba kan jelas tuh, udah pasti disikat habis. Tapi kalau balapan ada event resminya, ada kemudian bengkel-bengkel yang terlibat di sana. Inilah yang kemudian mungkin memunculkan ide untuk meresmikan balapan liar di Ancol. Harapannya nanti masyarakat yang terlibat dalam balapan liar ini tidak lagi melakukan aksi-aksi di jalan umum di Jakarta dan itu mengganggu masyarakat umum. Itu tujuannya gitu ya. Karena setelah saya pikir-pikir juga benar juga gitu ya. Karena kalau kita lihat balapan liar di YouTube, wah itu banyak banget gitu. Muka-mukanya jelas dan itu tidak pernah ditindak sama kepolisian gitu. Gak ada. Padahal jokinya ada, mekaniknya ada, mukanya ada gitu. Tapi itu nggak bisa ditindak karena memang mereka ini terlibat dalam kejuaraan-kejuaraan yang resmi dan motor-motor yang mereka gunakan itu resmi. Dan kadang juga bahkan mereka melakukan balapan liar itu dalam rangka ngetes kecepatan, ngetes mesin yang mereka gunakan, ngetes komponen-komponen yang mereka gunakan gitu. Sehingga wajar kalau kemudian Pak Kapolda ini berpikiran bahwa balapan liar ini ya sama seperti olahraga-olahraga lainnya. Cuma masalahnya kalau olahraga seperti sepak bola misalkan, itu kan ada stadion. Tapi kalau nggak mampu ke stadion ada juga lapangan kecamatan gitu. Nah kalau nggak mampu di lapangan kecamatan ada juga lapangan di sekolah-sekolah, di kampus-kampus atau bahkan di dusun-dusun ada. Yang tanah warga kita gunakan sebagai lapangan. Padahal punya orang gitu. Yang kalau dibangun rumah kita ngamuk-ngamuk. Itu tuh kita banget itu. Nah balapan ini juga sama katanya. Karena balapan liar itu kan sebenarnya ya jenjang karir atau cara mereka mengekspresikan sebuah hobi atau kesenangan gitu. Bedanya kalau di balapan itu ada sirkuit, di bawah-bawahnya itu ya nggak ada. Di kecamatan nggak ada sirkuit, di dusun-dusun apalagi yang nggak ada. Yang ada cuma jalanan umum. Makanya mereka nutupin akses jalanan umum gitu ya. Dan saya akhirnya tercerahkan, ya benar juga karena naluri kita sebagai orang-orang yang suka balapan gitu ya, yang suka nonton MotoGP gitu ya, itu kan nggak punya saluran atau ruang berekspresi. Sehingga apa yang terjadi? Banyak orang balapan di lampu merah. Lampu merah tuh gitu kayak MotoGP race gitu kan. Saya pernah ngalamin gitu karena di Surabaya gitu ya. Ada lampu merah di Surabaya yang ngarah ke jalur Suramadu. Itu kalau jam 2 malam, 2 dini hari gitu ya, atau jam 11 malam gitu ya. Dan jalanan sepi. Itu kalau ada 3-4 motor lagi greng. Padahal nggak saling kenal mereka itu bisa terjadi balapan yang ya have fun aja gitu. Yang nggak jelas garis finisnya pokoknya balapan aja. Aduh cepet gitu. Sering terjadi. Saya juga ngalamin gitu. Dan setelah saya renungkan akhirnya juga saya sadar bahwa teman saya itu ada yang terlibat dalam aktivitas ini gitu. Yang selama ini tuh sebenarnya profesinya tuh tukang bengkel dan berprofesi sebagai mekanik kejuaraan nasional. Selalu ikut gitu. Tiap tahun selalu ikut. Tapi di luar itu, aktivitas hariannya dia punya bengkel. Nah, bengkelnya inilah kemudian yang memfasilitasi atau membuat motor-motor yang digunakan oleh orang-orang, anak-anak muda untuk balapan liar. Sehingga untuk membasmi balapan liar ini gitu ya. Kalau mungkin kita ambil motornya, kita tangkepin orang-orangnya. Tapi tetap aja nggak bisa kita tangkepin bengkel-bengkelnya. Karena suka nggak suka, masyarakat kita masih sangat bergantung kepada bengkel-bengkel lokal. Yang kalau ketika ada masalah motor, kita nggak akan bawa ke dealer, pasti bawa ke bengkel-bengkel teman-teman kita. Nah, bengkel-bengkel ini, itu kan nggak cuma bikin motor balap gitu, nggak cuma bikin motor balap liar, tapi juga servis harian, yang ganti oli, ganti spare part, dan sebagainya. Nah, orang-orang ini nggak bisa kita tangkepin semuanya, karena ini UMKM. Yang harusnya kita berdayakan, kita manfaatkan, kita jadikan lebih baik. Gitu ya. Sehingga masuk akal kalau kemudian ide Kapolda ini untuk meresmikan balapan liar. Jadinya nggak liar lagi. Dan kemudian ini akan melibatkan banyak bengkel-bengkel yang ada di sekitar Jakarta. Minimal dengan adanya peresmian ini,
itu akan membuat orang-orang yang terlibat dalam balap liar itu jadi nggak banyak lagi beraktivitas di spot-spot di Jakarta. Minimal ngurangin lah, meskipun nggak bisa berantas semuanya, ini kan bertahap selama bertahun-tahun gitu ya. Cuma setelah saya pikir-pikir juga, ini pernyataan Pak Fadil sebagai Kapolda Metro Jaya, ini kan kita nggak tahu track recordnya seperti apa gitu ya. Kalau misalkan Pak Jokowi kita tahu gitu ya. Pak Jokowi itu kalau bikin program, ada jelas bukti-buktinya, sebelumnya pernah ada track recordnya, sehingga kita mudah percaya gitu ya. Misalkan seperti apa program bangun jalan tol, bikin sirkuit, kita tahu bahwa itu akan terjadi dan sukses, nggak akan mangkrak seperti yang sebelumnya gitu ya. Tapi Pak Fadil ini kan bukan gubernur, bukan wali kota, ini Kapolda, dan saya cari tuh program-program yang umum seperti ini gitu ya, itu kan jarang sekali ada kabarnya. Sehingga ketika melihat janji atau tawaran yang dicoba disampaikan oleh Pak Fadil, Kapolda Metro Jaya gitu ya, yang katanya sirkuit nanti di Ancol ini akan diberikan secara gratis, dan sehingga tidak ada alasan lagi bagi orang-orang yang bikin balapan liar di luar itu karena alasan nggak punya uang sewa sirkuit, nggak ada lagi, harusnya bisa di Ancol. Kemudian mereka yang nggak punya helm, nggak punya baju keselamatan, safety riding itu nanti akan dipinjamkan gitu. Ada yang akan minjamin. Kemudian untuk menghindari taruhan, itu akan disediakan juga sponsor. Nanti akan ada dari Kapolda Metro katanya. Nanti kita carilah sponsornya. Ini kan terlalu bagus untuk sebuah gagasan gitu. Sehingga saya terus terang meragukan apakah event ini akan bisa dilaksanakan. Tapi harapannya semoga ini sukses gitu, karena ya minimal supaya masyarakat kita, adik-adik kita itu kalau balapan dengan perlengkapan yang lebih baik, sehingga itu meminimalisir kematian atau kecelakaan yang membuat hidup mereka itu jadi patah tulang atau apa dan sebagainya gitu. Harapannya seperti itu. Cuma too good to be true gitu. Jadi ini bagus banget nih. Kenapa nggak kepikiran sama Anies ya? Sama Anies Baswedan di Jakarta gitu. Padahal gubernurnya kan Anies gitu, bukan si Kapolda ini gitu. Saya jadi penasaran gitu, karena setelah saya cari tahu lagi lewat wawancara tadi, lewat banyak berita gitu, ternyata memang ide ini sudah muncul dari sejak puluhan tahun yang lalu, sejak Pak Fadil masih jadi Kapolsek. Dan gagasan ini bisa terlaksana, bisa diadakan 3 minggu lagi atau sekitar tanggal 15 Januari bulan depan, itu karena sebelumnya itu sudah melalui banyak diskusi. Jadi peserta-peserta balap liar itu udah dipanggil-panggilin sama Kapolda gitu ya, diajak, gimana nih enaknya, gimana solusinya supaya kalian nih nggak bikin drag race di jalan-jalan umum dan mengganggu warga dan mengkhawatirkan bagi banyak orang. Udah dipanggil semua di forum diskusi, akhirnya muncullah gagasan ini. Jadi kalau saya lihat balapan liar ini yang meskipun terlihat aneh gitu ya, karena kan yang namanya balapan liar itu kan nggak legal di Indonesia, meskipun terlihat aneh, tapi solusinya benar gitu. Dan ini berdasarkan keresahan masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat, dan muncul juga dengan solusi yang lebih baik untuk menghindari kerusuhan, taruhan, dan balapan yang lebih aman gitu ya. Nah, kalau ini kebetulan sekali juga adakan di Ancol, dengan sama juga seperti yang Formula E akan adakan di Ancol, ini kan jadi kayak head to head gitu ya, kayak sama gitu. Sementara dari sisi kegunaan kayaknya lebih berguna balapan liar. Tetap aja gitu ya, meskipun ini nggak perlu kos atau biaya yang gimana-gimana gitu ya, yang murah aja dan nggak perlu APBD, bisa dilaksanakan, tapi juga bisa menyelesaikan permasalahan, bisa membangkitkan UMKM perbengkelan di tengah-tengah kota Jakarta yang selama ini terkena dampak pandemi. Sementara Formula E nggak ada. Formula E itu jangankan bengkelnya, lawang masyarakat aja belum punya mobil listrik kayak gitu ya. Dan kalaupun katanya tujuannya Formula E ini dalam rangka sosialisasi, mempromosikan mobil listrik di Indonesia untuk mengajak warga beralih ke mobil listrik, itu bukan sekarang waktunya. Kenapa? Karena mobil listrik yang ada di Indonesia sekarang itu harganya masih mahal banget. Selain itu masih belum ada yang MPV gitu, yang sejuta umat gitu. Udahlah mahal, yang sejuta umat nggak ada. Station-station untuk nyolokin pengecasan juga masih nggak tersedia. Sehingga
Aneh kalau kemudian Formula E diadakan di Jakarta dalam rangka untuk sosialisasi mobil listrik. Padahal warga sendiri nggak punya mobil listrik. Jadi kasihan sekali Anies gitu ya. Formula E awalnya dibandingkan dengan MotoGP dan kita pikir, nggak sebanding sama MotoGP, terlalu bagus MotoGP. Loh, sirkuitnya bagus dibandingkan sama balap liar. Ternyata masih lebih bermanfaat balapan liar. Itu lucu banget. Dan kalau kita perhatikan juga soal Formula E ini, kalau kita tanya ke warga-warga Jakarta gitu ya, pasti itu nggak ada yang setuju tuh. Atau ada lah, tapi mungkin minoritas gitu yang setuju dengan Formula E. Jangankan setuju nggak setuju, loh mereka eventnya aja nggak tahu gitu. Tapi ya yang menariknya dari seorang Anies Baswedan gitu ya, karena memang terkenal loyal orang ini, sehingga ketika resmi diadakan di Ancol Formula E ini, itu tiba-tiba muncul berita bahwa PT Ancol itu dapat anggaran pinjaman dari Bank DKI sebesar 1,2 triliun. Wah, ya meskipun bilangnya enggak, ini enggak ada hubungannya sama Formula E. Ya tapi tetap aja Formula E-nya akan dilaksanakan di sana. Tetap ada saling keterkaitan gitu ya. Ya tapi ya begitulah Anies Baswedan pada akhirnya gitu. Dia membuat event yang menghabiskan anggaran sampai ratusan miliar rupiah, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Tapi kemudian muncul satu balapan liar yang menyelesaikan permasalahan masyarakat dengan ide gratis, dengan sirkuit gratis, nggak pakai modal. Ini juga saya bingung nih, ini Pak Fadil gimana caranya bikin sirkuit itu jadi nggak ada modalnya gitu ya. Jadi nggak usah bayar, gimana caranya? Tapi setelah saya ingat-ingat, kalau orang-orang kepolisian mungkin ya punya ada negosiasi tersendiri lah, sehingga kemudian itu bisa digratiskan untuk warga, untuk umum. Sehingga program ini jadi bagus dan jadi head to head dengan Formula E. Ya meskipun sekali lagi itu nggak sebanding. Aduh kasihan Anies ya. Bikin program yang level internasional disaingin sama balap liar. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.